Keadilan, kasihan juga karena tidak ada kepastian hukum untuk Mas Roy. Jawaban Anda seperti apa? Jawaban saya capek deh. Anda ini gimana ya, prejudice begitu ya? Begini, sidang itu bakal lama atau bakal tidak lama, itu kan bergantung pada prosesnya. Ya. Anda pikir enak mengajukan pra peradilan itu? Berat loh. Itu kita sidang tiap hari, menyampaikan replik itu 2 jam waktunya, cuma bikin permohonan sebelumnya, bikin kesimpulan. Itu kerja lawyer yang nggak ringan itu. Apalagi kita kan semua bekerja pro bono kan. Jadi tetapi kita punya komitmen untuk menegakkan keadilannya. Jadi sekali lagi tolong jangan digiring ya bahwa seolah-olah menggunakan fasilitas pra peradilan itu adalah upaya menunda-nunda, itu satu. Yang kedua ya, sekali lagi sebenarnya tadi ya sudah bilang, sebenarnya saya nggak ada urusan lagi ngomong sama dia sebenarnya ya, karena kepentingan Pak Jokowi itu sudah terwakili oleh jaksa penuntut umum. Harusnya yang ngomong sama saya jaksa kan begitu. Nah, tetapi oke lah, jaksa mungkin tidak bisa dihadirkan, akan sulit dihadirkan. Karena itu kita katakan bahwa dalam konteks ini yang terancam itu adalah Roy Suryo, bukan Jokowi. Karena yang bakal duduk sebagai terdakwa itu adalah Roy Suryo. Yang punya potensi untuk dihukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, bukan Jokowi. Itu dua. Yang ketiga, kalau dikatakan tadi menang kasus dan lain sebagainya, selama ini tidak ada forum apapun yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Semua pengadilan itu ya NO ya menyatakan tidak dapat diterima, artinya belum masuk atau tidak masuk dalam pokok perkara apakah ijazah itu asli atau palsu. Yang keempat, ini orang kadang-kadang nggak paham, forum yang terdakwanya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukanlah forum yang dimaksudkan untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Itu yang harus kita pahami ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ya dalam proses persidangan Mas Roy bisa memenangkan kasus ini dan tidak dihukum, it doesn't mean bahwa ijazah Jokowi pasti palsu. Demikian juga sebaliknya. Karena ini adalah forum di mana yang duduk sebagai terdakwa itu Roy Suryo. Kecuali kalau duduk sebagai terdakwa itu Jokowi. Nah, itu baru nanti akan membuktikan apakah dia menggunakan ijazah atau dokumen palsu atau tidak. Jadi kita harus paham dan jelas mengenai soal ini. Itulah sebabnya kita nggak boleh menyesatkan publik seolah-olah ya Dr. Tifa dan Mas Roy ini adalah forum untuk pembuktian ijazah palsu. No, saya katakan ini adalah forum untuk mengkriminalisasi, mendakwa warga negara yang berpendapat mengenai sebuah dokumen yang sudah digunakan untuk jabatan publik. Kalau memang ya nanti Polri itu lebih independen, maka pengaduan warga negara, misalnya tim pemburu ijazah palsu yang sudah menyebutkan beberapa nama siapa pelaku ijazah palsu tersebut, nah itulah yang harus ditindaklanjuti dan kemudian akan diketahui apakah memang ijazah itu palsu atau tidak. Jadi kita harus paham mana yang esensinya mencari kebenaran soal ijazah palsu, mana yang sidangnya sebenarnya untuk mendakwa atau kemudian memvonis Mas Roy dan Dr. Tifa karena masalah fitnah, pencemaran nama baik, atau ada mantan kepala negara yang baperan, kan begitu. Jadi kita harus mendidik masyarakat yang benar. Jadi ujung dari perkara ini sudah jelas, tidak akan ada statement apapun ijazah itu palsu atau asli. Oke, jadi Mas Refli mau mengatakan bahwa persidangan ini meskipun nanti masuk ke sidang pokok perkara tidak akan menghadirkan ijazah Jokowi seperti yang kita harapkan selama ini? Bukan begitu, tidak akan ada putusan yang berisi statement hakim bahwa ijazah itu asli atau palsu. Oke. Itu persoalannya. Ini kan yang dinanti-nanti oleh publik sebenarnya adalah bagaimana pihak kubu Jokowi yang selalu berjanji akan menunjukkan ijazah asli di persidangan. Dan itu kan kemudian ditunggu-tunggu oleh publik. Menurut Anda, apakah itu akan terjadi nanti? Bisa saja ijazah itu sokol asli itu ditunjukkan, tapi pertanyaannya adalah adakah pembuktian yang memadai untuk mengetahui bahwa itu asli atau palsu? Bagaimana kalau kemudian hakim membawa persoalan ini, oh tidak, ini bukan pada
pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Ini adalah untuk membuktikan apakah benar melalui utas yang 56 itu, link itu, bahwa Mas Roy melakukan fitnah, pencemaran nama baik, edit dokumen, atau manipulasi dokumen. Kan itu persoalannya. Makanya kita udah mencium itu, ya. Ketika orang kemudian berharap melalui forum ini akan ada sebuah statement ijazah itu asli atau tidak, maka kami sudah mengatakan ini bukan forumnya. Sampai akhir persidangan tidak akan ada statement bahwa ijazah itu asli atau palsu. Oke, saya ke Bang Yakub sekarang. Kecuali tiba-tiba hakim melakukan terobosan yang luar biasa, begitu loh. Oke, Bang Yakub, saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan Anda dan Anda cukup yakin bahwa untuk membuktikan bahwa ini fitnah atau tidak akan membuktikan apakah ijazahnya palsu atau tidak. Perdebatan paling panas pecah. Refli Harun menegaskan sidang bukan forum menentukan asli atau palsunya ijazah. Sementara Yaakob Solicin berpandangan pembuktian keaslian dokumen menjadi bagian penting dalam menguji dugaan fitnah. Adu argumentasi ini kembali memantik perhatian publik. Oke, kalau ijazahnya itu asli, maka sudah lama-lama ini case close. Tidak akan berpanjang-panjang seperti ini. Maka orang bilang, kalau benar itu lurus, ya. Tapi kalau bohong itu berliku-liku, berkelok-kelok. Ijazah yang dikatakan asli itu pernah terlihat kira-kira 5-7 menit pada saat gelar perkara khusus yang so-called asli itu, yaitu pada tanggal 15 Desember 2025. Setelah itu kita tidak pernah lagi melihat penampakannya di publik. Bandingkan sama Roy Suryo. Ketika dikatakan bahwa doktornya palsu, apa yang dilakukan Roy Suryo? Dia tunjukkan ijazahnya dan membiarkan publik untuk melakukan investigasi proses terhadapnya. Hakim Arsul Sani juga begitu. Jadi bukan main teka-teki. Nantilah kalau di pengadilan akan kami tunjukkan dan lain sebagainya. Sampai kali ini, sampai hari ini ya, kami tidak pernah mendapatkan yang namanya diperlihatkan lagi yang namanya bukti primary evidence itu kepada kami bahwa ijazah itu ini loh yang dikatakan ijazah asli dan lain sebagainya. Semua yang diperlihatkan kepada kami adalah fotokopi, termasuk di Kejaksaan Negeri. Karena itu, kalau mau yakin ya, sudahlah rakyat Indonesia ini ya, Anda lihat sendiri sajalah. Orang kalau berbelok-belok sampai tahunan, menyelesaikan soal ijazah asli atau palsu sampai tahunan, maka kita bisa menilai bahwa there must be something ya wrong. Karena itu, nanti kalau seandainya nanti persidangannya betul-betul bisa membuat Mas Roy membuktikan bahwa itu bukan fitnah dan ada gentleman agreement dari Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan sama-sama membuktikan bahwa ijazahnya itu asli dan kemudian memang betul-betul ada proses yang adequate, yang memadai untuk menilai keaslian tersebut, maka fine, itu akan menjadi hal yang sangat baik. Dan kami pra-peradilan ditolak, bukan akhir. Refli Harun menegaskan perjuangan hukum belum selesai. Tim Roy Suryo siap melanjutkan pra-peradilan berikutnya dan membuka opsi melapor ke Komisi Yudisial, memicu babak baru dalam polemik yang terus menjadi sorotan publik. Oke, saya kembali lagi ke Mas Refli. Mas Refli, dengan pertimbangan hakim hari ini, apakah kemudian akan tetap memasukkan gugatan keempat ya kalau tidak salah, karena gugatan ketiganya sudah masuk dan sudah ada jadwal sidangnya di 28 Juli. Apakah masih akan ada gugatan keempat? Iya, sebenarnya agak tidak fair juga ya, setelah Yaakob ngomong, Anda kemudian tanya yang lain. Saya menghargai Yaakob ngomong dan saya tidak memotongnya ya. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian kita dikatakan menyalahgunakan prapit, itu keliru besar. Kenapa? Orang yang bisa menyalahgunakan itu adalah orang yang punya kewenangan. Nah, kewenangan untuk keputusan prapit itu bukan ada di tersangka ya, tetapi ada di hakim, ada di institusi pengadilan. Karena itu aneh sekali kalau kita dikatakan menyalahgunakan. Kita memanfaatkan ya, menggunakan fasilitas yang diberikan oleh KUHP. Dan itu adalah sah. Jadi tidak boleh kemudian orang mengatakan bahwa mengajukan prapit itu seperti dosa ya. Mengajukan pra-peradilan itu adalah bagian dari hak tersangka. Nah,
ini adalah sebuah yang kita katakan lawyers strategi, bagaimana kemudian ini bisa membuat Mas Roy ketika nanti masuk pokok perkara jauh lebih ringan. Karena beberapa pasal misalnya kalau berhasil kan bisa sudah rontok. Misalnya pasal dengan ancaman hukuman 12 dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan menunda-nunda perkara dan kemudian harus masuk perkara pokok, begini, klien kami ini kan tidak ditahan. Beda kalau ditahan ya. Klien kami ini tidak ditahan. Karena itulah kemudian kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya substantif. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mempermasalahkan penangkapan, penahanan dan lain sebagainya, itu bukan untuk kepentingan Mas Roy, itu untuk kepentingan bagaimana pembelajaran hukum negeri ini. Nah, ini juga pembelajaran juga. Kalau kemudian kita ditersangkakan dengan pasal yang semena-mena, maka kita memanfaatkan menggunakan institusi pra-peradilan untuk men-challenge sebelum masuk pokok perkara. Karena begini, ini hanya orang yang saya kira berpikir sempit dan tidak ada empati kepada terdakwa ketika kemudian melarang menggunakan fasilitas keadilan tersebut. Memang enak jadi terdakwa, ya kan? Kan fasilitas untuk mencari keadilan itu tidak hanya di perkara pokok, tapi juga di pra-peradilan. Itulah sebabnya ada institusi seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kami akan mengajukan lagi pra-peradilan yang keempat? Ya, itu sudah di dalam diskusi kami. Jadi kami tidak terpengaruh sama sekali dengan putusan hari ini. Yang jelas pra-peradilan ketiga kita sudah ajukan dan itu terkait dengan ganti rugi yang merupakan kelanjutan dari putusan yang mengabulkan di peradilan pertama, pra-peradilan pertama. Apakah kemudian kita mau mengajukan lagi misalnya pasal 35 dan lain sebagainya? Justru kami makin tertantang untuk mempersoalkan ya argumentasi hukum yang kami anggap tidak profesional dari hakim pra-peradilan, karena dia tidak menyinggung substansi fakta persidangan. Dia prejudice mengatakan bahwa ini menunda-nunda, ini harusnya dilakukan pada tanggal 7 November 2025 ketika penetapan tersangka. Ini kemudian terkesan kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Hakim ya, sependek pengetahuan saya tidak bisa prejudice. Dia harus memutuskan dengan fakta persidangan yang ada. Ya, dengan keyakinannya, dengan kebijakannya. Itulah sebabnya bahkan kami sudah mewacanakan, kita adukan saja juga ke Komisi Yudisial karena kita sudah minta Komisi Yudisial agar melakukan pengawasan sesungguhnya. Apakah kemudian Komisi Yudisial datang atau tidak pada persidangan hari ini kita tidak tahu karena mereka kan bekerja tidak lapor ke kita juga. Tetapi kita sudah ajukan surat untuk diadakannya pengawasan. Jadi sekali lagi ya, pra-peradilan itu adalah hak ya. Tidak boleh kemudian satu putusan dari hakim pra-peradilan itu kemudian membubarkan, menghilangkan hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 2025. Kecuali itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamputasi pasal tersebut. Selama tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi atau selama tidak ada perubahan undang-undang, maka pra-peradilan sebagai hak dari tersangka ya, termasuk juga penetapan tersangka, itu tetap boleh digunakan. Mau berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu tergantung pada tersangka. Tetapi tadi dikatakan, oh ini untuk hak asasi manusia juga dan lain sebagainya, tersangka dan terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa memilih untuk seperti itu, maka hormati saja. Toh, maaf kata ya, rekan Yakub kan nggak ada resiko apa-apa. Pak Jokowi nggak ada resiko apa-apa sesungguhnya. Resikonya itu justru di Roy Suryo yang didakwa ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun. Jadi karena itulah yang kita cari keadilan bagi Roy Suryo, bagi Dr. Tifa adalah jangan sampai negara ya digunakan oleh kekuasaan yang lama untuk kemudian mengkriminalkan orang dengan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Refli Harun kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia berpendapat, jika ijazah Jokowi benar-benar asli, polemik tak akan berlarut-larut. Pernyataan itu memantik respons luas dan kembali menghidupkan perdebatan di ruang publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.